Selamat datang di channel Ngaos Jawa yang membahas seputar kearifan lokal, primbon Jawa, dan rahasia-rahasia spiritual Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam jagat pewayangan dan budaya Jawa, kesaktian bukan hanya soal tenaga, bukan pula soal pusaka. Tapi kesaktian sejati adalah energi yang tertanam dalam jiwa. Kadang terlihat diam, kadang tampak lemah, tapi sebenarnya menyimpan kekuatan yang mampu mengguncang alam semesta. Hari ini kita akan membahas 8 weton yang dianggap sakti mandraguna, namun memiliki sifat pendiam. Mereka tidak suka pamer, tidak gemar berbicara, bahkan lebih suka menyepi. Namun dalam diamnya, mereka disegani, karena kekuatannya berasal dari alam dan leluhur. Di jagat kehidupan manusia, setiap orang lahir membawa garis nasib, membawa takdir, dan membawa daya gaib yang kadang tak terlihat, namun nyata terasa. Dalam ajaran kejawen, hari lahir bukan sekedar angka di kalender. Ia adalah pintu semesta yang menyimpan misteri, energi, dan kekuatan besar yang dititipkan langsung oleh Gusti Kang Murbeng Dumadi. Ada orang yang terlahir dengan karisma, ada yang membawa rezeki besar, ada pula yang membawa kesaktian yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Tetapi kesaktian sejati tidak selalu tampak dari ucapan, tidak selalu muncul dalam bentuk kesombongan atau pamer kekuatan. Justru sebaliknya, kesaktian sejati tersembunyi dalam jiwa yang tenang, dalam raga yang diam, dalam pribadi yang pendiam, dan lebih suka menyepi daripada tampil. Orang-orang ini terkesan biasa di mata manusia, tapi sangat luar biasa di mata makhluk halus, para leluhur, dan energi langit. Mereka adalah pribadi yang menakutkan bagi lawan, tapi menjadi pelindung bagi orang lemah. Mereka bukan hanya manusia, tapi juga penjaga dimensi, penuntun batin, dan pelindung alam. Weton-weton ini konon memiliki kekuatan batin yang bisa membuat jin bertekuk lutut, yang bisa membuat ilmu hitam mental, dan bahkan bisa mempengaruhi kejadian hanya dengan kekuatan doa dan niat. Jika panjenengan atau orang panjenengan lahir di salah satu dari weton ini, jangan sepelekan diamnya, karena diamnya bisa menjadi senjata, dan diamnya bisa menjadi penanda bahwa ia bukan manusia biasa. Sebelum lanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol loncengnya. Siapa saja mereka? Mari kita kupas satu persatu. Weton pertama adalah Jumat Kliwon. Jumat Kliwon yang terkenal dalam dunia spiritual Jawa sebagai weton dengan muatan gaib yang sangat tinggi. Orang yang lahir Jumat Kliwon umumnya pendiam, tertutup, dan tidak suka berada di keramaian. Tapi justru dalam kesunyian itulah kekuatan mereka tumbuh. Sejak kecil mereka biasanya sudah mengalami mimpi-mimpi aneh, pertanda gaib, dan kejadian di luar nalar. Mereka ini seperti wadah dalam gaib, kadang jadi tempat persinggahan roh halus, kadang bisa berkomunikasi secara batin dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Tapi karena mereka pendiam, orang-orang jarang tahu kemampuan mereka yang sebenarnya.
Jika mereka bertapa atau menjalani tirakat, kekuatannya bisa meningkat drastis. Bahkan, ada yang bisa membuat orang celaka hanya lewat niat dalam hati. Ilmu mereka halus, tak terlihat, tapi sangat mematikan jika dipakai dalam kemarahan. Itulah sebabnya banyak orang tua zaman dulu melarang menyinggung atau menyepelekan orang dengan weton ini. Selanjutnya, yang kedua, weton Rabu Pahing. Rabu Pahing adalah weton dengan energi spiritual luar biasa kuat. Bahkan di kalangan para spiritualis, weton ini disebut sebagai panglima jagat batin. Mereka yang lahir Rabu Pahing biasanya kalem, tidak banyak bicara, dan terkesan tidak peduli pada dunia. Tapi jangan salah, rasa batin mereka sangat tajam, dan mereka sering merasakan firasat kuat jauh sebelum sesuatu terjadi. Kesaktian mereka datang dari keturunan atau leluhur yang menyertai dalam bentuk kodam. Jika mereka menjalani laku prihatin atau hidup bersih, kodam tersebut menjadi lebih aktif dan melindungi si pemilik weton dari serangan gaib. Banyak Rabu Pahing yang bisa menarik pusaka secara gaib, mengobati penyakit non-medis, atau mengusir jin dengan hanya memejamkan mata. Mereka mungkin jarang bicara, tapi kalau sudah bicara, kalimatnya bisa seperti sabda dituruti semesta, dan kadang menakutkan karena bisa menjadi nyata. Selanjutnya yang ketiga, weton Kamis Wage. Orang Kamis Wage adalah pengembara spiritual sejati. Mereka suka menyendiri, berinteraksi dengan alam, dan sangat sensitif terhadap energi sekitar. Kesaktian mereka tidak muncul dari amalan yang rumit, tapi dari keselarasan jiwa dengan alam. Mereka sering bertemu makhluk halus tanpa disengaja, dan mampu merasakan aura sesuatu tempat hanya dengan menginjakkan kaki. Pendiam, tenang, tapi kalau sudah diganggu, mereka bisa mengirim peringatan batin yang membuat pelakunya tidak bisa tidur, gelisah, bahkan sakit. Ini bukan karena dendam, tapi karena energi mereka terlalu kuat untuk dilawan oleh orang biasa. Kamis Wage juga dikenal sebagai weton yang cocok menjadi penjaga tempat sakral, seperti kuncen, dukun sepuh, atau penjaga pusaka. Mereka menyatu dengan alam dan sering disebut sebagai manusia langit. Selanjutnya yang keempat ada weton Selasa Legi. Weton ini dikenal sangat lembut, halus, dan tidak suka konflik. Tapi jangan tertipu oleh kelembutannya. Selasa Legi adalah weton yang menyimpan ilmu rasa paling kuat. Ilmu rasa adalah kemampuan untuk mendeteksi energi, niat, dan getaran gaib hanya melalui rasa batin. Mereka bisa tahu siapa yang baik, siapa yang berpura-pura, siapa yang sedang merencanakan hal jahat hanya dengan getaran dari batin. Kekuatan terbesar mereka adalah doa. Ketika mereka mendoakan dengan tulus, doa itu bisa seperti panah energi, bisa menyembuhkan, bisa melindungi, dan juga bisa menghancurkan jika digunakan dengan kemarahan. Selasa Legi juga punya kemampuan untuk mengalihkan energi negatif ke tanah, ke air, atau ke langit, lewat meditasi atau duduk diam di bawah pohon. Mereka adalah penjaga keseimbangan spiritual secara alami. Selanjutnya yang kelima, weton Minggu Kliwon. Minggu Kliwon dikenal sebagai penjaga batas dimensi. Banyak paranormal dan empu tua menyebut weton ini sebagai pintu tengah, yang artinya mereka bisa menjadi jembatan antara dunia gaib dan dunia nyata.
Pemilik weton ini cenderung diam dan suka merenung. Tapi dalam diamnya, mereka menyimpan kemampuan seperti telepati, komunikasi jarak jauh secara batin, bahkan bisa muncul dalam mimpi orang lain. Mereka bisa membuat orang sadar dari kerasukan atau mengirimkan pesan lewat mimpi yang sangat jelas. Saking kuatnya energi mereka, kadang makhluk gaib pun segan dan memilih menjauh. Namun kekuatan ini hanya muncul saat mereka hidup selaras dengan laku batin. Jika mereka hidup sembarangan, kekuatan itu menjadi beban dan bisa membuat mereka sakit. Selanjutnya yang keenam ada weton Senin Pon. Senin Pon adalah weton dengan kesaktian yang bersumber dari ketenangan. Mereka tidak suka tergesa-gesa, tidak suka marah, dan selalu berpikir panjang. Kesaktian mereka muncul dari stabilitas jiwa. Semakin mereka damai, semakin kuat energi spiritual mereka. Banyak Senin Pon yang memiliki kemampuan menyerap energi semesta dan menggunakannya untuk membantu orang lain, terutama lewat sentuhan, doa, dan kata-kata. Mereka seperti baterai spiritual, bisa menyalurkan energi penyembuhan ke siapa saja yang butuh. Karena sifatnya pendiam, mereka sering dianggap tidak punya kelebihan. Tapi orang-orang yang peka akan segera merasakan betapa kuat dan damainya aura orang Senin Pon. Selanjutnya yang ketujuh adalah weton Sabtu Legi. Sabtu Legi dikenal sebagai penyimpan pusaka gaib batin. Mereka pendiam, suka menyendiri, dan tidak pernah merasa dirinya istimewa. Tapi jika diasah, mereka bisa menjadi ahli spiritual tingkat tinggi. Kesaktian Sabtu Legi muncul melalui keturunan spiritual, baik dari garis ayah maupun ibu. Bukan tanpa disadari, mereka sering membawa penunggu gaib. Sejak lahir bisa berupa leluhur, bisa berupa sosok gaib penjaga. Dalam dunia batin, mereka sering menjadi tempat berlindung makhluk tak kasat mata yang sedang tersesat, karena energi mereka tenang dan bersih. Jika mereka bertapa di tempat sepi, mereka bisa menerima wahyu batin berupa ilmu atau petunjuk hidup secara gaib. Selanjutnya yang kedelapan atau yang terakhir adalah weton Rabu Legi. Weton ini dikenal sebagai penyeimbang alam. Mereka adalah pribadi yang suka menyatu dengan pohon, tanah, air, bahkan langit. Kesaktian mereka datang bukan dari ilmu, tapi dari jiwa yang bersih. Semakin mereka hidup sederhana, semakin kuat aura mereka. Jika mereka sakit, bisa sembuh hanya dengan meditasi. Jika mereka marah, bisa menimbulkan kegelisahan pada orang yang menyakitinya. Rabu Legi adalah tipe pendoa sunyi. Mereka tidak minta apa-apa, tapi banyak diberi. Mereka tidak menyuruh, tapi ditaati. Mereka tidak menakut-nakuti, tapi ditakuti secara alami oleh energi negatif. Dalam dunia spiritual Jawa, mereka disebut roh tua atau jiwa tua yang datang kembali ke dunia dengan tugas menjaga keharmonisan. Sahabat Ngaos Jawa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi 8 weton yang secara lahir tampak pendiam, lemah, atau biasa-biasa saja, namun sebenarnya menyimpan daya kekuatan spiritual yang sangat besar. Mereka dikenal dalam primbon Jawa sebagai orang sakti mandraguna, bukan karena tubuh mereka, tapi karena jiwanya yang kuat, rohnya yang tajam, dan batinnya yang waskito. Kesaktian sejati tidak butuh sorotan, tidak pula butuh pengakuan, tapi ia akan terasa, akan disegani, dan akan dihormati secara alami.
bagi panjenengan yang termasuk dalam weton ini, rawatlah kesaktian panjenengan dengan hati yang bersih dan laku hidup yang lurus. Dan bagi kita semua, mari belajar untuk lebih menghargai mereka yang diam, karena bisa jadi diamnya menyimpan kekuatan yang besar. Jika panjenengan termasuk dalam salah satu dari 8 weton ini, bersyukurlah. Semesta telah menitipkan kekuatan luar biasa dalam diri panjenengan. Rawatlah kekuatan itu dengan laku hidup yang bersih, dengan hati yang tenang, dan dengan sikap yang rendah hati. Karena sejatinya, ilmu sejati adalah ilmu yang tidak dipamerkan, tapi bermanfaat untuk sesama. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.